Bab 4841 Aku sama. Jangan khawatir, Tuan Dev. Karena saya telah berjanji untuk melayani Anda selama 300 tahun, tidak peduli siapapun yang mengancam Anda selama 300 tahun ini, saya akan melindungi Anda, bahkan jika itu berarti bertarung sampai mati. Li Chunfeng berkata kepada Dev dengan sangat serius. Dev memandang Li Chunfeng dengan rasa terima kasih, lalu mengangguk. Saya juga. Melihat ini, Nan Batian juga berbicara dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, ikuti aku dan nyawamu tidak akan terancam. Jika orang yang mengancamku terlalu kuat, seseorang tentu akan mengurusnya. Di belakangku ada lebih dari kalian berdua. Dev tersenyum sedikit dan berkata, Dev, ayo kita pergi dari sini. Aku selalu merasa ini terlalu menakutkan. Pertama kali Lin Keting melihat hukuman itu, dia ketakutan. Dev mengangguk, lalu semua orang melesat dan meninggalkan tangga tingkat kedua dan kembali ke dunia surga. Lin Chong dan Taois Wuji terkejut melihat Dev dan yang lainnya keluar lagi. Level kedua ini terlalu cepat, dan ada seorang kultivator pedang dengan tatapan abadi mengikuti Dev. Pada saat yang sama, banyak kultivator dari alam surgawi kedua juga muncul. Ningzi dan Su Yuki juga diteleportasi keluar bersama. Gerbang cahaya di tingkat kedua tangga perlahan menghilang, yang membuktikan bahwa tingkat kedua tidak lagi dijaga. Ningzi menatap Dev dengan tak percaya, terutama saat ada pendekar pedang lain di samping Dev. Kakak senior, ayo pergi ke lantai 3, Ningzi tidak banyak bicara, tetapi membawa Su Yuki ke lantai 3. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Dev, para biksu lainnya juga melompat ke tingkat ketiga. Li Jianxian. Ketika pendeta Tao Wuji melihat Li Chunfeng, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Jelaslah bahwa Taois Wuji sebenarnya mengenal Li Chunfeng ini. Master Wuji, aku tidak menyangka kau akan terjebak di alam surga. Pantas saja aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Ketika Li Chunfeng melihat Taois Wuji, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kamu bisa berada di tangga itu? Taois Wuji bertanya dengan bingung. Saya membuat kesalahan kecil dan dipenjara di Stairway to Heaven. Li Chunfeng berkata dengan sedikit malu. Kesalahan apa yang telah kamu buat? Taois Wuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, bagaimana mungkin Li Chunfeng berani mengatakan bahwa dia sedang mengintip seorang wanita yang sedang mandi? Tuan, jangan tanya lagi. Mari kita kembali ke markas dulu dan beristirahat. Saya akan menantang level ketiga. Dev membantu Li Chunfeng memperlancar segalanya. Tuan Dev, penjaga lantai 3 pasti sangat kuat. Meskipun Anda cukup kuat, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk melewati lantai 3. Menurutku, sebaiknya kau beristirahat dulu, baru berlatih. Aku juga bisa membantu Tuan Dev mengasah keterampilan pedangnya. Li Chunfeng berkata pada Dev. Saya dapat membantu Tuan Dev melembutkan tubuhnya. Nan Batian juga berkata. Yah, tangga menuju surga ini hanya bisa bertahan selama 3 bulan, jadi tidak akan bertahan hanya untuk sementara. Dev mengangguk. Setelah bertempur dalam 2 pertempuran berturut-turut, Dev benar-benar kelelahan dan perlu memulihkan diri secara perlahan. Kelompok itu kembali ke Sekte Tao. Pada saat ini, jumlah biksu di sekte tersebut lebih sedikit, dan sebagian besar dari mereka berlari ke tangga menuju surga. Saat Dev dalam masa pemulihan, dia bertarung dengan Li Chunfeng dan mengasah keterampilan pedangnya. Dia juga akan melawan Nan Batian secara langsung dan melatih tubuhnya sendiri. Di balik Gunung Tao, lautan awan mendidih. Li Chunfeng menyatukan jari-jarinya untuk membentuk pedang, tetapi sebelum ia bisa melepaskan pedang itu, pohon pinus berusia berabad-abad di tebing mulai menjatuhkan jarum hijaunya. Dev berdiri diam dengan mata terpejam, pedang hijau di lengan bajunya berdengung tanpa henti. Ia seakan melihat Bima Sakti tergantung terbalik di atas tulang belakang pedang. Hati-hati, Li Chunfeng tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan menebas. Cahaya pedang yang terang menembus kabut, tetapi ketika menyentuh 3 inci di antara alis Dev, cahaya itu berubah menjadi ribuan kupu-kupu cahaya. Pikiran Dev dipenuhi dengan berkah. Dia menggambar lingkaran dengan pedangnya secara horizontal, dan benar-benar mengarahkan semua niat pedang yang tersebar. Kemanapun pedang itu menunjuk, lautan awan mengembun menjadi 9 naga putih yang menjulang ke langit. Bab 4842, Terobosan. Lengan Nan Batian berdenyut-denyut dengan urat-urat, dan tinjunya yang seperti besi menghantam ke bawah. Tuan Dev, terima ini. Hembusan angin menerbangkan kerikil dan mengenai dada Dev, tetapi dia memanfaatkan momentum itu untuk berputar, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Saat kedua lelaki itu saling memukul dan menendang, seluruh gunung berguncang, mengejutkan sekawanan burung yang menutupi langit dan matahari. Tubuh bagaikan kuali, dan kehendak ilahi adalah api. Nan Batian tiba-tiba berhenti tertawa terbahak-bahak, dan Dev merasa seolah-olah organ dalamnya ditempa oleh api. Dia membuka mulutnya dan meledakkan bola udara busuk, yang sebenarnya mengembun menjadi pusaran angin kencang di udara. Dev mengikuti Li Chunfeng dan Nan Batian berlatih sendirian, yang membuat Lin Chong dan Taois Wuji ketakutan. Karena kegilaan Dev, di bawah pelatihan Li Chunfeng dan Nan Batian, kekuatan Dev telah meningkat pesat. Faktanya, Nan Batian dan Li Chunfeng masih sangat menyukai Dev.
Meskipun mereka berjanji untuk melayani Dev selama 300 tahun, baru setelah pelatihan selama periode ini mereka menemukan bakat dan pemahaman Dev yang langka dalam 1000 tahun. Terlebih lagi, Dev bukanlah tipe saudara generasi kedua yang mereka bayangkan. Kekuatannya sepenuhnya karena kerja kerasnya sendiri. Terkadang Dev dipukuli di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak punya niat untuk mundur. Berdengung. Akhirnya suatu hari, ketika Li Chunfeng dan Nan Batian masih menenangkan Dev, tiba-tiba langit dan bumi berguncang, dan awan gelap bergulung-gulung. Kedua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Apakah ini awan petir? Li Chunfeng berkata dengan wajah terkejut. Siapa yang akan berhasil? Mungkinkah Tuan Dev? Nan Batian memandang Dev yang berdiri dengan pedang di tangannya, dan dia tidak dapat mempercayainya. Awan petir ini sangat menakutkan, seharusnya bukan Tuan Dev. Dia hanya alam Mahayana tingkat ketiga. Bagaimana mungkin dia bisa menarik awan petir yang begitu menakutkan? Li Chunfeng berkata dengan tak percaya. Kalian berdua sebaiknya menjauh, jangan sampai kalian terkena badai petir. Itu adalah awan badai petir yang disebabkan oleh kesengsaraan Dev. Taois Wuji berkata kepada Li Chunfeng dan Nan Batian. Apakah itu benar-benar milik Tuan Dev? Apakah dia bisa menahan guntur yang mengerikan seperti itu? Li Chunfeng terkejut. Kau lupa bahwa Tuan Dev bahkan mampu menahan kekuatan Dewa Emas, jadi dia pasti akan baik-baik saja dengan kesengsaraan guntur ini. Kita harus menjauh darinya. Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia menarik Li Chunfeng pergi. Saat awan badai bergulung-gulung, kilatan petir pun bergulung-gulung di awan. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar. Dev berdiri di sana tak bergerak, tanpa perlawanan apapun. Begitu saja, kesengsaraan guntur berakhir, dan tubuh Dev mengeluarkan sedikit bau terbakar, tetapi dia tidak mengalami banyak kerusakan. Fakta bahwa Dev mampu menahan kesengsaraan guntur dengan tubuh fisiknya juga sebagian besar terkait dengan Nan Batian. Anda harus tahu bahwa Nan Batian dan Li Chunfeng keduanya abadi di surga. Dev kini telah mencapai tingkat keempat alam Mahayana. Tidak seorang pun dapat mengatakan seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah terobosan, Dev tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia hanya melihat matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Apa yang sedang dilakukan Tuan Dev? Nan Batian bingung. Tuan Dev tampaknya telah menyadari sesuatu selama terobosan ini. Li Chunfeng berkata, jangan ganggu dia. Saat semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, aura di sekitar Dev menjadi semakin halus, seolah-olah diam-diam selaras dengan irama misterius antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan secercah kebijaksanaan yang menembus rahasia surga melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya telah melihat sekilas beberapa hukum langit dan bumi. Misteri di dalamnya jauh di luar imajinasi. Setelah berkata demikian, Dev mengangkat tangannya dan mengeluarkan kepingan giok ketiga dari 4 kepingan giok. Slip giok itu terasa hangat dan sedikit dingin di tangannya, dan rune di atasnya berkedip-kedip pelan seolah-olah bersifat spiritual, seolah-olah menggemakan kekuatan hukum yang baru saja dipahami Dev. Dev menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menyelidiki kesadaran spiritualnya ke dalam potongan batu giok itu. Dalam sekejap, batu giok itu memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, dan aura yang agung dan kuno menyebar bagaikan gelombang pasang. Bab 4843 Slip giok ketiga. Pada saat yang sama, situasi di seluruh dunia surga dan manusia berubah secara tiba-tiba. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah gelap, awan-awan gelap berkumpul dan bergulung bersama, seolah hendak menelan dunia. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, bumi retak, dan retakannya menyebar ke segala arah bagaikan taring binatang buas. Angin kencang bertiup kencang, membawa pasir, batu, dan tumbuhan, menimbulkan suara siulan yang melengking. Burung-burung dan hewan-hewan di hutan menjadi panik dan berlarian ke segala arah, seakan-akan mereka tengah menghindari suatu bencana besar. Ini, apa yang terjadi? Nan Batian membelalakkan matanya karena terkejut. Melihat perubahan yang mengguncang bumi ini, suaranya bergetar tanpa disadari. Li Chunfeng mengerutkan kening, menatap kepingan giok di tangan Dev dengan tatapan serius, dan berkata dengan suara yang dalam, pasti kepingan giok inilah yang menyebabkan pergerakan aneh di langit dan bumi. Sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Pendeta Tao Uji mengusap jenggotnya, sedikit kekhawatiran melintas di matanya, dan bergumam, perubahan dunia yang begitu drastis mungkin merupakan pertanda bahwa formasi besar langit dan bumi akan segera muncul. Dev membuat formasi besar langit dan bumi muncul. Selama formasi besar langit dan bumi muncul, kita akan dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Kemudian kita dapat kembali ke surga dan tidak lagi terjebak di sini. Mendengar Taois Wuji mengatakan ini, Nan Batian dan Li Chunfeng keduanya tampak sangat gembira. Mereka bermimpi untuk kembali ke surga. Pada saat ini, Dev benar-benar tenggelam dalam dunia slip giok. Di ruang spiritual yang luas dan tak terbatas, gambar-gambar kuno dan misterius berkelebat seperti kaleidoskop. Dia melihat kelahiran dan perubahan gunung dan sungai, pergerakan bintang, matahari dan bulan, serta naik turunnya semua makhluk hidup. Dalam gambar-gambar ini, benang-benang tipis saling terjalin, mewakili perwujudan konkret hukum langit dan bumi. Saat ia menjelajahi slip giok itu lebih dalam, Dev merasa seolah-olah kesadarannya telah menyatu dengan seluruh dunia surgawi.
Dia dapat dengan jelas merasakan hembusan napas setiap jengkal tanah, aliran setiap hembusan angin, serta suka duka setiap makhluk hidup. Dan di kedalaman dunia ini, suatu kekuatan dahsyat dan kuno tengah perlahan bangkit, itulah kekuatan formasi agung langit dan bumi. Hampir sampai. Formasi besar langit dan bumi akan segera muncul. Dev bergumam sendiri, dahinya sudah dipenuhi keringat, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan indera spiritualnya, mencoba menjalin hubungan yang lebih dalam dengan formasi agung langit dan bumi yang akan segera muncul. Hanya dengan cara ini, ketika formasi besar langit dan bumi muncul, akan mungkin untuk menghancurkannya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sekte Api. Di ruang rahasia, Wen Haotian merasakan gerakan yang tidak biasa di dunia surga dan manusia, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Saya khawatir formasi besar langit dan bumi akan segera terwujud. Wen Haotian bergumam. Leluhur, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Pasti ada seseorang yang mencoba menghancurkan formasi besar langit dan bumi. Seorang lelaki tua berjanggut putih di depan Haotian berkata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Huofen, Wen Nansing, dan ayah dari Wen Xi dan Wen Qing. Wen Nansing mengasingkan diri bukan karena dia terluka, dia hanya sedang menyembuhkan Wen Haotian. Ada yang baik dan ada yang buruk. Segala sesuatu di dunia ini memiliki yin dan yang. Namun, jika formasi langit dan bumi yang agung ini hancur, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi kita. Setelah Wen Haotian selesai berbicara, dia melihat peti mati perunggu tidak jauh darinya. Leluhur, siapa yang ada di dalam peti perunggu itu? Mengapa Anda menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya setiap hari? Nansing sangat bingung ketika ditanya. Begitu kata-kata ini keluar, raut wajah Wen Haotian langsung berubah muram, dan dia menatap Wen Nansing dengan dingin, sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kau tanyakan, dan jangan mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Merasakan hawa dingin dari Wen Haotian, Wen Nansing menggigil ketakutan, leluhur, saya salah, saya tidak akan bertanya lagi. Aku penasaran apakah dia akan mampu terbangun pada hari ketika formasi besar langit dan bumi hancur. Wen Haotian menatap peti mati perunggu itu dengan tatapan kosong. Bersambung.